وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا
للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para pemirsa yang mengikuti kegiatan ini secara virtual, secara online. Alhamdulillah kita memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kepada kita anugerah, nikmat, kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada petang hari yang berbahagia ini, setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, sebagaimana biasanya kita akan melanjutkan kajian kita seputar fikih salat, ya tentunya yang kita ambil, kita pelajari dari kitab Fikih Muyassar, dan tema pembahasan kita pada malam hari ini adalah bab yang ke-8. Bab yang ke-8 dari penjelasan tentang masalah salat, yaitu fil imamati fis salah. Fil imamah fis salah, terkait dengan imam di dalam salat. Dalam bab ini kita akan mempelajari apa itu imamah, ya imamah, apa definisi imamah. Kemudian di antara hal yang akan dijelaskan, yang pertama, siapakah orang yang paling berhak untuk menjadi imam di dalam salat, atau apa kriteria seseorang itu berhak untuk menjadi imam di dalam salat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang tidak boleh menjadi imam, ya, atau siapa saja yang tidak dibolehkan, diharamkan untuk menjadi imam di dalam salat. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang dimakruhkan, ya, dimakruhkan untuk menjadi imam di dalam salat. Tidak diharamkan, tetapi kedudukannya dimakruhkan, ya, untuk menjadi imam di dalam salat. Kemudian permasalahan yang keempat yang akan diangkat adalah posisi imam dan makmum ketika salat berjamaah. Kemudian permasalahan yang kelima adalah apa yang menjadi tanggung jawab atau apa yang ditanggung oleh seorang imam ketika dia memimpin salat berjamaah. Kemudian yang keenam, hukum mendahului imam, ya. Jadi kalau kita salat berjamaah, kemudian ada makmum yang mendahului imam gerakan-gerakannya, maka apa hukumnya? Kemudian yang terakhir, beberapa masalah, ya, hukum yang terkait dengan imam dan salat berjamaah yang insya Allah akan dijelaskan, ya, pada waktu yang sesuai. Kita sesuaikan apakah bisa kita tuntaskan atau tidak pada satu atau dua pertemuan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita mulai dari yang pertama, definisi imamah. Apa itu imamah? Imam, ya, imamah itu berasal dari kata amma ya'umu imaman, imamatan, ya, berasal dari kata amma ya'umu, ya, yang berarti sesuatu yang berada di depan, ya.
itu secara bahasa, ya, atau sesuatu yang atau ya imam juga itu juga berarti seseorang yang diikuti. Ya. Inna Ibrahima kana ummah di dalam Al-Quran. Inna Ibrahima kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah. Ya. Ummah, ada kata imam di dalamnya. Kata para ulama kita, yang dimaksud dengan ummah Ibrahim itu adalah ummah. Dalam tafsir dikatakan imamun yuqtada bihi. Dia adalah seorang pemimpin yang seharusnya diikuti. Ya. Pemimpin, imam yang seharusnya diikuti. Dan begitulah imam di dalam sholat. Ya. Imam di dalam sholat. Makanya dalam definisi yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan apa yang dimaksudkan dengan imamah. Imamah di dalam sholat, imam di dalam sholat itu adalah irtibatu sholatil mu'tammi bi imamihi. Irtibat sholatil mu'tammi bi imamihi. Dalam kitab ini dikatakan bahwa imamah itu adalah keterkaitan sholat makmum dengan imam. Ya, keterkaitan antara sholatnya makmum, ya, hubungan antara sholat orang yang mengikuti yaitu makmum dengan orang yang diikuti yaitu imamnya. Nah, itu yang dimaksud dengan imamah. Jadi kalau kita membahas masalah imamah, maka kita membahas dua hal. Yang pertama, kita membahas tentang orang yang mengikuti imam, yaitu makmum. Kemudian yang kedua adalah kita juga akan membahas tentang masalah orang yang diikuti, yaitu imamnya. Karena satu dengan yang lainnya ini saling berkaitan. Tidak mungkin dikatakan imam kalau tidak ada makmum. Sebagaimana makmum itu harus, ya, bermakmum kepada seorang imam. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, meskipun dalam penjelasan para ulama kita ada dua jenis imamah di dalam Islam. Ada namanya al-imamatul kubra. Al-imamatu al-kubra, kepemimpinan yang besar. Al-imamatul kubra itu adalah, ya, kepemimpinan yang terkait dengan pemimpin kaum muslimin, ya, dalam ruang lingkup kekuasaan dalam sebuah negara, ada sebuah wilayah. Itu namanya al-imamatul kubra, pemimpin yang besar. Nah, pemimpin dalam sholat itu namanya al-imamatus sugra, pemimpin yang kecil. Ya. Al-imamatu as-sugra, pemimpin yang kecil. Meskipun pada awalnya al-imamatul kubra sekaligus itu berfungsi sebagai al-imamatus sugra. Pada awalnya Rasulullah SAW selain beliau sebagai pemimpin kaum muslimin, juga beliau adalah imam di dalam salat. Begitu pula para khulafah ideal. Ya, kita menginginkan dan kita merindukan pemimpin kita itu adalah sekaligus pemimpin kita, pemimpin dalam pemerintahan kita, pemimpin dalam kekuasaan kita. Kita merindukannya dia juga adalah pemimpin kita di dalam salat. Makanya kepemimpinan para ulama di dalam Islam itu adalah kepemimpinan yang hakiki. Itulah kepemimpinan yang ideal di dalam agama kita. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, para khulafaur rasyidin, itu mencontohkan dua hal ini. Mereka adalah pemimpin negara, pemimpin terbesar kaum muslimin, sekaligus pemimpin di dalam ibadah kaum muslimin, terutama pelaksanaan ibadah salat. Tetapi ketika dibahas secara mendetail, maka yang dimaksud dengan al-imamah dalam kitab-kitab fikih itu dalam terkait masalah salat adalah al-imamatus sughra, pemimpin yang kecil, yaitu imam tentang di dalam masalah salat. Jadi al-imamah itu adalah irtibatu salatil mu'tammi bi imamihi, mengaitkan atau hubungan antara salat orang yang mengikuti dan
salatnya orang yang diikuti, yaitu imamnya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, permasalahan pertama yang dijelaskan di dalam kitab ini adalah man ahaqqu bil imamah. Siapakah orang yang paling berhak untuk dijadikan sebagai imam di dalam salat? Ya, di dalam salat. Ada masjid baru didirikan, pengurusnya baru, takmirnya baru, mau mengangkat imam. Nah, maka mereka harus mengangkat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan di dalam syariat agama kita. Ya. Jadi kriteria imam salat itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu rombongan di dalam sebuah perjalanan, ya, ketika amirnya tidak mampu untuk, ya, ketua rombongannya tidak mampu untuk memimpin sholat atau tidak memiliki kecakapan untuk memimpin sholat, maka dia harus menunjuk siapa yang menjadi imam. Nah, maka dilihat kriteria orang yang berhak untuk menjadi imam. Ya. Nah, seperti itu para jamaah sekalian. Ya. Nah, di dalam kitab ini dikatakan bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ahaqqa bil imamati wal aula biha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan siapakah orang yang paling berhak dan paling utama untuk menduduki posisi imamah dalam salat. Di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah." Hendaklah yang menjadi imam bagi satu kaum adalah orang yang aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling memiliki qiraah yang baik terhadap Al-Qur'an. Aqra'uhum li kitabillah. Ya. Nah, itu Rasulullah katakan, sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ummul qaumah, hendaklah yang menjadi imam bagi satu kaum itu adalah orang yang paling akra. Ya, nanti kita jelaskan apa maksud bil akra, yang paling bagus qiraahnya. Apakah paling bagus suaranya atau paling banyak hafalannya atau bagaimana? Ya. Apa yang dimaksud akra? Ya. Yang paling banyak, yang paling bagus qiraahnya terhadap Al-Qur'an. Kemudian fa in kanu fil qiraati sawa'un fa'lamuhum bis sunnah. Kalau ternyata orang-orang yang ditunjuk atau yang dinominasikan, dicalonkan untuk menjadi imam itu dalam masalah qiraah, dalam masalah bacaan salat mereka sama, ya, kedudukannya sama, sama bagusnya, sama penguasaannya, sama hafalannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa'alamuhum bis sunnah, maka orang yang paling menguasai tentang sunnah. Itu kriteria yang kedua. Fa'alamuhum bis sunnah. Fa'in kanu fis sunnati sawa. Tapi kalau ternyata pemahaman mereka, pengetahuan mereka tentang sunnah itu sama, ya, jadi orang yang dicalonkan untuk menjadi imam, pengetahuannya terhadap as-sunnah itu sama, maka fa'aqdamuhum hijrah, maka siapa yang lebih dahulu berhijrah? Siapa di antara mereka yang lebih dahulu berhijrah? Ya. Kemudian, itu kriteria yang ketiga kata Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, fa'in kanu fil hijrati sawa. Ya, kalau ternyata mereka bersama-sama hijrah, sama-sama hijrahnya, ya, sama-sama hijrahnya, maka Rasulullah SAW menerapkan kriteria yang berikutnya, fa'aqdamuhum silman, siapa yang lebih dahulu masuk Islam. Siapa yang lebih dahulu masuk Islam. Maka dari hadis ini, kata pengarang kitab ini, fa'aulan nasi wa ahaqquhum bil imama yakunu ala nahwi tali. Urutan orang-orang yang berhak
untuk memimpin sholat, ditunjuk menjadi imam di dalam sholat, itu urutannya sebagai berikut. Yang pertama, ajwaduhum qiraah, yang paling bagus qiraahnya. Ya, berkaitan dengan hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tadi. Jadi ajwaduhum qiraatan. Dan ini sekaligus para ikhwah sekalian, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagaimana agama kita ini memposisikan ahlul Quran itu dengan posisi yang sangat mulia. Ahlul Quran itu adalah manusia-manusia pilihan. Ahlul Quran itu adalah orang-orang yang menjadi ahlullah, ya, wa khassatuhu. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang spesial. Kedudukannya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah memuliakan mereka, maka sepantasnya mereka juga dimuliakan. Maka posisi yang paling berhak, ya, orang yang paling berhak untuk mendapatkan posisi imamah ini adalah ajwaduhum al-qiraah. Siapa yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Siapa yang paling bagus bacaan Qur'annya? Definisinya apa? Wa huwa alladhi yutqinu qira'atal Qur'an. Adalah orang yang ketika membaca Al-Qur'an, qiraahnya itu mutqin. Qiraahnya itu betul-betul bagus, ya, profesional. Qiraahnya mutqin. Ya, termasuk dari sisi kekuatan hafalan, banyaknya hafalan. Kemudian dari sisi, ya, kebagusan, ya, bagusnya apanya, bacaan Al-Qur'annya, ya, penguasaan tajwid, ya, cara melafadzkan huruf-huruf, ya, itu sempurna. Maka mereka lah yang berhak untuk menjadi imam di dalam salat. Wa ya'ti biha ala akmali wajhin. Dia menguasai Al-Qur'an itu dengan secara maksimal, ya. Kemudian tidak berhenti di situ, ya. Jadi dari sisi bacaannya bagus, penguasaannya terhadap Al-Qur'an maksimal, ya. Kemudian yang dimaksud dengan al-aqra, yang paling bagus bacaannya adalah al-alimu bi fiqhis salah, yang mengerti tentang fikih salat. Jadi ada tambahannya, al-aqra bi kitabillah, orang yang paling bagus qiraahnya di dalam salat bukan hanya terbatas kepada kekuatan hafalan, bagusnya bacaan, tetapi harus disertai dengan apa? Dengan al-alimu bi fiqhis salat, pengetahuannya tentang fikih salat. Ya. Maka di dalam kitab ini dikatakan, fa idza ijtama'a man huwa ajwadu qira'ah wa man huwa aqallu qira'atan minhu lakinnahu afqah. Kalau ternyata nominasi, ya, orang yang dinominasikan, nominator, ya, orang yang dicalonkan menjadi imam itu ada dua. Yang pertama, orang yang sangat bagus bacaannya, hafalannya kuat. Ya. Hafalannya kuat. Tapi ada orang yang satu, calon yang satu, dari sisi qiraahnya tidak sebagus orang yang pertama. Tapi dia afqah, lebih paham terhadap fikih salat. Mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Ini ada dua calon imam kita. Sama-sama hafal juz 30. Bukan 30 juz. Juz 30. Kita realistis saja. Ayah, cari imam 30 juz susah sekarang. Ayah, tapi yang 30 juz insya Allah nominatornya banyak. Ayah. Nah ini dua orang. Sama-sama. Yang satu Masya Allah. Suaranya bagus, tajwidnya bagus, hafalannya mutqin. Tapi dites tentang pemahaman fikih sholatnya, tidak ngerti dia. Kalau imam sholat apa yang dilakukan? Wah, dia tidak tahu. Dia tidak tahu sujud sahwi. Dia tidak tahu cara memimpin sholat. Ya. Sementara yang satunya, ini hafalannya sama, juz 30 sama.
Tapi cara bacaannya, suaranya mungkin tidak semerdu orang yang pertama. Atau tidak semerdu orang yang pertama. Atau hafalannya ya orang yang pertama masih lebih kuat. Ya, sama-sama hafal. Tapi orang yang pertama masih lebih kuat. Tapi dari sisi pemahaman fikih salatnya, orang yang kedua ini lebih paham. Maka siapa yang ditunjuk? Maka dalam kitab ini dikatakan quddimal qari al-afqah alal aqra dair al-faqih. Maka yang didahulukan adalah orang yang memiliki bacaan Al-Quran bagus dan lebih memahami fikih salat dibandingkan orang yang qari, yang memiliki bacaan yang bagus, qiraahnya bagus, tapi dia tidak memiliki pemahaman terhadap fikih salat. Ya. Jelas ini ya? Jadi al-qari al-aqra li kitabillah bukan hanya sekedar banyaknya hafalannya, bagusnya bacaannya, mutqinnya dia membaca Al-Quran, tapi juga disertai dengan apa? Pemahamannya terhadap fikih salat. Karena ini imamatus sugra, imamah dalam masalah salat. Maka seharusnya yang ditunjuk untuk menjadi imam itu adalah orang yang paling mengerti tentang masalah salat. Nah, ini kalau kita diperhadapkan dengan kondisi itu, maka ya yang ditunjuk itu adalah orang yang paling mengerti tentang fikih salat. Jadi memang para jamaah sekalian harus ada tim seleksi yang akan menseleksi para calon imam itu. Jadi tidak asal tunjuk saja. Ya, tidak asal tunjuk saja, harus diketahui ini orang punya pengetahuan tidak, ya, bukan hanya sekedar bagusnya hafalan itu. Kenapa? Kata para ulama kita, dahulu para sahabat Rasulullah itu makna akra, makna orang yang paling bagus bacaannya itu bukan hanya sekedar banyaknya hafalan dan bagusnya bacaan. Para sahabat itu memahami al-akra itu orang yang paling bagus bacaannya, selain bacaannya bagus, hafalannya kuat, pemahamannya terhadap fikih salat itu juga bagus. Ya, bukan dibawa kepada pemahaman kita sekarang. Ya, kalau pemahaman kita sekarang qari, wah ini qari. Ya, bahkan qari tingkat nasional, qari tingkat internasional, qari tingkat kabupaten, juara MTQ. Ya. Nah, ya. Itu cuma apa? Biasanya bagus dari sisi bacaan Al-Quran. Tapi tidak tahu, kita belum tentu dia itu paham terhadap fikih salat. Itu pemahaman kita sekarang. Dahulu para sahabat memahami. Ketika Rasulullah mengatakan aqra'uhum li kitabillah, mereka pahami bahwa yang dimaksud ahli qiraah di sini, orang yang paling bagus qiraahnya, selain bacaan Al-Qur'annya bagus, hafalannya kuat, itu juga disertai dengan pemahaman terhadap fikih salat. Iya. Maka di sini dikatakan fal hajatu ilal fiqhi fis shalah wa ahkamiha asyaddu minal hajati ila ijadatil qiraah. Kebutuhan kita terhadap imam yang menguasai fikih salat itu lebih utama, lebih kuat dibandingkan kebutuhan kita kepada imam yang bagus bacaan. Mau bagus bacanya tapi tidak ngerti fikih salat, apa gunanya jadi imam? Ya, nanti berhadapan dengan hal-hal dalam sholat dia tidak mengerti. Ya, makanya ada kasus orang, ada imam yang sholat cuma 3 rakaat. Ya, pekan lalu saya ditanya, atau pekan lalu ya, kalau tidak salah saya taklim di satu masjid, Ustaz, pernah kami sholat asar, imamnya cuma sholat 3 rakaat. Makmumnya tidak ada yang tegur. Setelah salam selesai, tidak ada tambah rakaat dan tidak ada sujud sahwi. Saya katakan semua sholatnya itu batal. Tidak ada sholat asar itu 3 rakaat. Padahal makmum semua tahu dan imamnya sudah diberitahu. Ini sholatnya kurang, tapi dia bilang, ya tidak tahu apa yang mau dilakukan. Ya. Jadi kebutuhan kita terhadap orang
paham terhadap fikih salat dalam masalah imamah ini adalah lebih kita butuhkan dari sekedar bagusnya dan banyaknya dan bagusnya qiraahnya, bacaannya di dalam salat. Nah, ini para jamaah sekalian. Ini yang pertama. Jadi kriteria pertama yaitu yang paling bagus qiraahnya dengan pemahaman yang seperti telah kita jelaskan. Kemudian yang kedua, summal afqah al-a'lam bis sunnah. Kriteria yang kedua itu adalah orang yang paling mengerti tentang sunnah. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kitab ini dikatakan fa idza ijtama'a imaman mutasawiyani fil qira'ah. Lakin ahaduhuma afqahu wa a'lamu bis sunnah quddimal afqah. Jadi kalau ada dari sisi bacaan, dari sisi qiraahnya sama, maka didahulukan di antara keduanya itu adalah orang yang paling mengerti tentang sunnah. Hadis, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis tadi, ya, fa in kanu fil qiraati sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Jadi kalau ada dua orang yang datang menjadi nominator untuk calon imam, sama-sama hafal juz 30. Atau 30 juz, kita optimis insya Allah banyak. Ya, hufad kita 30 juz sama-sama. Dites, banyak hafal hadis nggak? Mengerti hadis nggak? Nah, yang paling mengerti hadis, itu yang kita jadikan sebagai imam. Nah, ini kriteria yang kedua. Kemudian kriteria yang ketiga, kata Rasulullah SAW, summal aqdam wal asbaq hijratan min biladil kufri ila biladil Islam. Orang yang lebih dahulu berhijrah dari dari tempat negeri kafir, ya, ke negeri kaum muslimin. Dahulu berhijrah, hijrah secara apa? Dari sisi atau dari dimensi perpindahan tempat. Ya, jadi yang lebih dahulu berhijrah, karena para sahabat Rasulullah dahulu itu salah satu yang menentukan keutamaannya itu adalah siapa yang lebih dahulu berhijrah. Siapa yang lebih dahulu berhijrah. Ada berapa kali hijrah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada berapa kali? Ada. Pertama, hijrah yang terkenal itu adalah hijrah ke Habasyah. Itu dilakukan sebanyak dua kali. Kemudian setelah itu ada hijrah, ya, yang paling besar adalah hijrah ke Madinah. Nah, yang dimaksud dengan di sini adalah siapa yang lebih dahulu berhijrah. Nah, Ustaz, sekarang tidak ada hijrah. Jadi kita ini semua dilahirkan dalam keadaan muslim. Nah, bagaimana menentukan siapa yang lebih dahulu berhijrah? Siapa yang lebih dahulu berkomitmen berislam dengan baik. Itu yang lebih kita pilih untuk jadi imam. Jadi kalau umpamanya, Masya Allah, masing-masing hafal 30 juz. Kemudian kedua-duanya hafal Sahih Bukhari, umpamanya. Pengetahuannya terhadap sunnah sama. Maka kriteria yang ketiga, siapa yang lebih dahulu berhijrah. Baik dari sisi perpindahan tempat atau hijrah dari sisi apa? Dari sisi komitmen melaksanakan Islam secara baik. Jadi hijrah itu kan mempunyai dua dimensi. Hijrah yang pertama adalah hijrah berdimensi tempat, perpindahan dari tempat yang tidak kondusif kepada tempat yang kondusif. Itu hijrah yang pertama. Dimensi hijrah yang kedua itu hijrah perilaku, hijrah perbuatan. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-muhajir, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang ketiga. Kemudian kriteria yang keempat,
summal aqdamu islaman fa in kanu idza kanu fil hijrati sawa. Tapi kalau sama-sama berhijrah, waktunya berhijrah sama-sama, ya, sama-sama berkomitmen untuk berislam dengan baik, maka siapa yang didahulukan? Idza kanu fil hijrati sawa summal aqdam islaman, yang paling dahulu masuk Islam. Ya, Ustaz, ya, kan kita sekarang dilahirkan dalam keadaan Islam. Jadi menentukan siapa yang dahulu masuk Islam ini tidak berlaku lagi, maka pindah ke kriteria yang berikutnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan summal akbaru sinnan, siapa yang paling tua usianya. Jadi kriteria terhadap usia ini nanti pilihan yang terakhir. Ya, kriteria usia itu, umur itu nanti pilihan yang terakhir. Ini kita biasanya yang penting tua. Ya. Padahal pas jadi imam, ini mohon maaf ya, bukan menyinggung orang tua. Ya. Pas jadi imam, biasa kita katakan, lebih bagus bacaan saya. Ya, kenapa? Karena kebiasaan sebagian masyarakat kita, yang dipilih itu yang tua. Ternyata yang tua itu kriteria yang terakhir. Ya. Yang terakhir, Rasulullah SAW pada perang Uhud. Ya, pada perang Uhud. Jumlah syuhada yang meninggal dalam perang Uhud itu kan banyak. Kemudian lubang jenazah, yang dibuat untuk jenazah itu terbatas. Maka terkadang satu lubang itu dikuburkan lebih dari satu jenazah. Siapa yang ditempatkan oleh Rasulullah paling bawah, yang lebih dahulu dimasukkan ke dalam kuburan, itu adalah orang yang paling banyak hafalannya, bukan yang paling tua. Ya. Jadi Rasulullah lebih mengutamakan ahlul Quran, bahkan ketika mereka meninggal dunia. Ya. Jadi yang lebih dahulu, jadi Rasulullah tanya, siapa yang lebih banyak Al-Qurannya, hafalan qiraahnya ini paling bagus. Maka dia yang didahulukan, dimasukkan ke liang lahat lebih dahulu, kemudian jenazah berikutnya. Ya, jadi ketika meninggal pun didahulukan. Rasulullah tidak tanya siapa yang lebih tua, tidak. Ditanya siapa yang lebih banyak hafalannya, ya, lebih banyak Qurannya. Ini merupakan penghormatan kita kepada ahlul Quran. Ya, maka ini sekaligus motivasi buat kita. Ya, mari kita jadi ahlul Quran. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi yang kelima itu adalah al-akbaru sinnan, yang paling tua usianya, yang lebih tua usianya. Ya, idza stawa ya fil umuril madhiyah. Jadi kalau kriteria-kriteria yang tadi disebutkan itu semuanya sama, Al-Qur'annya sama, sunnahnya sama, hijrahnya sama, sama-sama masuk Islam, maka kriteria yang menentukan itu siapa yang lebih tua. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman wa fi riwayatin fa aqdamuhum sinnan. Dalam sebagian riwayat bukan yang paling dahulu masuk Islam, tapi dalam sebagian riwayat fa aqdamuhum sinnan, siapa yang lebih tua usianya. Usianya. Ya. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan wal ya ummukum akbarukum, hendaklah yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling dewasa. Ya, yang lebih usianya itu lebih berumur dibandingkan yang lain. Kalau kriteria-kriteria yang lainnya itu sudah terpenuhi. Nah, kalau ternyata sudah dicek 4 atau 5 kriteria itu sama semua, bahkan umurnya sama, hari lahirnya pun sama. Masya Allah. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan dalam kitab ini dikatakan
fa idza stawaya fi jami'i ma sabaq quri'a bainahuma faman ghalaba fil qur'ati faman ghalaba fil qur'ati quddim. Jadi kalau kedua-duanya sama semua, dari Al-Qur'annya sama, apa? Dan pengurus masjid tidak bisa memilih dua-duanya. Bagusnya dipilih dua-duanya kalau ada yang seperti ini. Tapi ternyata pengurus masjid cuma harus bisa memilih cuma satu. Harus ada satu yang dikorbankan. Maka apa kriterianya? Apa cara menentukannya? Dalam hadis dikatakan, atau dalam kitab ini dikatakan, itu di qur'ah, di lot, diundi. Siapa yang keluar undiannya, dia yang dipilih. Karena semua kriterianya ini sama. Tapi insya Allah, ya kalau ada hal yang seperti ini, insya Allah tidak ada yang sama semuanya. Pasti ada yang insya Allah di salah satu kriteria biasanya lebih baik. Nah, ada pengecualian. Dari semua kriteria itu ada pengecualian. Apa para jamaah sekalian? Di sini dalam kitab ini dikatakan wasahibul baiti ahaqqu bil imamati fi min dhaifihi. Sahibul bait, tuan rumah itu lebih berhak menjadi imam daripada tamunya. Begitu pula seorang penguasa di satu wilayah itu lebih berhak untuk menjadi imam daripada yang lain. Meskipun tamunya itu lebih banyak hafalannya, lebih bagus, mengerti sunnah, tapi dia lebih berhak karena dia adalah tuan rumah atau karena dia adalah penguasa di tempat tersebut. Dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ummanna ar-rajulu rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Tidak boleh seseorang itu menjadi imam atas seseorang di mana dia itu adalah tuan rumah, fi ahlihi, di keluarganya. Jadi umpamanya di satu rumah akan dilaksanakan sholat berjamaah, katakanlah sholat sunnah berjamaah, umpamanya sholat tarwih, maka yang berhak menjadi imam itu siapa? Siapa yang berhak jadi imam? Ahlul bait, tuan rumah, yang paling berhak. Tidak boleh ada yang saya ini kan sudah lebih banyak hafalan saya. Tidak. Anda tamu, bukan tuan rumah. Tuan rumah yang lebih berhak. Atau di satu tempat itu sudah ada penguasa, ada di masjid itu ada imam yang sudah ditunjuk. Maka tidak boleh ada makmum yang datang ke masjid itu kemudian mengatakan, oh saya lebih banyak hafalan saya. Tidak. Anda ini berada di wilayah kekuasaan orang lain. Dialah yang berhak, orang yang memiliki kekuasaan di tempat itu lebih berhak daripada orang yang datang ke tempat itu. Nah, makanya di sini dikatakan wa kadas sultanu ahaqqu bil imamati min ghairihi. Pemimpin, sultan, raja, penguasa itu lebih berhak untuk menjadi imam, menjadi imam daripada yang lainnya berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, la ya ummanna rajulu rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Meskipun yang datang itu jauh lebih bagus bacaannya atau jauh lebih memahami as-sunnah, tapi seorang pemimpin itu berhak, lebih berhak untuk menjadi imam di tempat wilayah kekuasaannya. Begitu pula imam masjid yang sudah ditunjuk. Tapi kalau umpamanya, ini dalam kitab ini dikatakan di masjid itu sudah ada imam ratib, sudah ada imam yang ditunjuk. Tiba-tiba sholat di masjid itu penguasa di tempat itu. Katakanlah kalau kita di Makassar ada Pak Imam, tapi tiba-tiba Pak Wali Kota datang ke masjid itu. Nah, siapa yang jadi imam? Siapa yang lebih berhak? Berdasarkan ini,
hadis tadi? Pak Wali Kota yang lebih berhak jadi imam. Ya. Nah, ya. Makanya Pak Wali Kota dipersilahkan dulu jadi imam. Kecuali kalau beliau itu menolak dan mengatakan bahwa Pak Imam saja, Ustadz saya yang jadi imam. Iya. Ya, karena dahulu seperti yang saya katakan, dahulu para pemimpin itu sekaligus memang orang yang memiliki ilmu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan seperti ini. Ya. Tapi rata-rata sekarang itu kan didelegasikan, diamanahkan kepada orang-orang yang memiliki kapabilitas untuk menjadi imam dalam sholat. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian, ya, terkait dengan orang-orang yang berhak untuk menjadi imam. Sudah masuk waktu sholat isya ya? Sudah masuk waktu? Sudah ya? Nah, ya, ini kalau dilanjutkan permasalahan yang kedua, ya, tapi harus dijelaskan bagus siapa yang diharamkan untuk jadi imam. Tidak boleh jadi imam sama sekali. Ya, ada 5 di sini. Ada 5 orang yang tidak boleh sama sekali dijadikan sebagai imam dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Karena sudah masuk waktu tanggung kayaknya kalau kita jelaskan, nanti penjelasannya tidak sempurna. Ya. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, silakan. Kriteria yang punya musola, yang punya masjid, ternyata ini yang baca dia yang berapa boleh. Hukumnya jadi makmumnya dari batas yang risikonya ini sahnya atau enggak? Iya. Oke. Itu apa yang ditanyakan? Iya. Oke. Pertama ini nanti akan kita jelaskan ya, ada penjelasan. Ada namanya imamatul lahan, imam yang kalau baca Fatihah itu salah-salah. Itu hukumnya makruh jadi imam. Makruh jadi imam. Jadi kalau kita bermakmum kepada orang itu, sebenarnya sholat kita sah, ya. Cuma sebenarnya dia menjadi imam itu makruh. Selama dia tidak merubah makna al-Fatihah. Itu yang antum sebut tajwidnya kurang apa? Iya, bacaannya ada yang tebal, ada yang tipis. Tapi apa? Tetap tidak merubah makna, tidak merubah makna. Maka ini makruh, ya, makruh hukumnya. Kecuali sama sekali tidak bisa baca Fatihah atau Fatihahnya salah-salah. Ayat ketiga jadi ayat kedua, ayat terakhir jadi ya terbalik-balik bacaannya. Itu enggak sah. Itu namanya ummi. Ummi itu dalam imamah, dalam masalah imamah, ummi itu adalah orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah. Itu namanya ummi. Ya. Itu namanya ummi. Ya, orang yang tidak bisa membaca surah Al-Fatihah dalam sholat. Jadi secara hukum, tapi sebenarnya ya tidak pantas jadi imam. Iya, oke. Silakan. Siapa lagi? Tadi ada yang di sana. Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Perokok aktif. Iya. Aktif ya, Masya Allah. Iya. Tidak afdal. Iya.
Oke. Nanti juga akan dijelaskan. Ini masalahnya belum sempurna kita jelaskan. Dalam hal-hal yang orang-orang yang diharamkan jadi imam dan dimakruhkan jadi imam. Termasuk adalah orang-orang fasik, orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Secara hukum asal salatnya sah dan tidak ada kewajiban kepada kita untuk mengecek dia perokok aktif atau perokok pasif atau perokok apa. Karena kalau itu jadikan patokan, maka tidak ada banyak yang kita ini, oh ini nggak pantas kita sholat di sini. Akhirnya kita meragukan keimamahan seseorang, padahal kita ingin dituntut untuk sholat secara khusyuk. Ya, jadi jangan berburuk sangka. Ya. Kecuali kita tahu betul, tapi itu pun kalau dia bukan sampai pada tingkatan kefasikannya, tidak sampai kepada mengeluarkan dia dari Islam, ya, maka secara hukum asal sholatnya sah, ya, dan tak perlu kita merasa risau dengan sholat kita, ya, sholat kita, ya. Nah, tapi katakanlah kalau masih ada masjid yang imamnya lebih bagus, ya seharusnya kita memilih ya sholat yang di tempat yang lebih bagus selama tidak menimbulkan fitnah. Ada masjid di samping rumah, tapi kita pergi yang jauh sekali. Nanti tetangga-tetangga kita pada bertanya, ini orang sholat tapi nggak mau sholat di samping rumah, ada apa? Padahal masjidnya bagus, tidak ada masalah. Ternyata mungkin dari sisi imamnya. Maka saya nasihatkan para jamaah sekalian, kalaupun harus seperti itu, jangan juga tinggalkan masjid dekat rumah kita ini secara total. Ya, secara total, ya. Tunjukkan bahwa kita juga itu adalah jamaah di masjid itu supaya tidak menimbulkan fitnah dan pertanyaan. Ya kan banyak ini enggak mau sholat dengan kita, ini aliran apa ini? Muncul lagi yang seperti itu. Ya. Oke. Silakan, tadi siapa? Ya. Kami tanyakan Ustaz, terkait tadi ada yang sudah ditentukan menjadi imam, kemudian ada tiba-tiba datang dia langsung menjadi imam. Apakah dia berdosa karena mengambil haknya orang yang telah ditunjuk menjadi imam? Dan bagaimana sikap orang yang ditunjuk menjadi imam? Apakah dia langsung menasihati orang yang mengambil atau dibiarkan begitu saja? Ya. Jadi yang pertama, tidak boleh ada yang mengkudeta imam ratib. Kalau orangnya tidak paham, Ya. Maka yang pertama dia harus diingatkan, Anda ini bukan imam makmum harus protes, harus sampaikan, Anda ini bukan imam ratib, ada imam ratibnya, kita tunggu. Meskipun para jamaah sekalian, meskipun imam ratibnya sedikit terlambat atau agak terlambat, kita ini harus menghormati wilayah kekuasaan seseorang. Karena kalau semua orang mau jadi imam, kacau sholat kita. Ya, setiap saya ini paling berhak, sudah masuk waktu saya jadi imam. Padahal sudah ada imam yang ditunjuk. Ya. Jadi kalau sudah ada imam ratib, kita menghargai yang namanya imam ratib itu. Ya, imam ratib. Maka yang pertama dinasehati. Kemudian kalau ada imam ratibnya berhak untuk apa? Melarang. Kalau dia tidak mau, bisa dibawa ke pengadilan. Ya, maksudnya kalau dia tidak mau apa? Ngotot tetap salah. Bagaimana? Dan ya, dia berdosa karena melanggar wilayah kekuasaan seseorang. Ya, kecuali kalau diizinkan, tidak ada masalah, diizinkan. Kalau ternyata kita tahu, kan biasa ya, kita tahu, oh ada ustadz, ada siapa, ada orang yang lebih faqih, lebih mengerti, kita persilahkan. Imam ratibnya yang persilahkan, bukan jamaahnya, imam ratibnya. Iya. Ya, kecuali kalau memang diketahui imam ratibnya pada saat itu tidak datang. Makanya para jamaah sekalian, imam ratib pun ini sebenarnya begini ya. Imam ratib itu kalau berhalangan harusnya tunjuk orang. Ya, harusnya menunjuk siapa yang menggantikannya, siapa. Makanya di sebagian, katakanlah seperti di masjid-masjid besar, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu imamnya tidak satu. Imam ratibnya itu tidak satu, karena kalau ada yang berhalangan maka bisa digantikan dengan imam yang lainnya.
Wallahu a'lam, ya. Masih ada? Masya Allah, di sebelah sini dulu, ya. Ya. Imam ratibnya 3. Kenapa? Karena baru muncul. Siapa yang persilahkan? Imamnya. Kalau itu tidak ada masalah. Ya. Makanya dalam riwayat illa biidnihi, kecuali dengan izin imamnya. Illa biidni. Jadi kalau sudah diizinkan tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Jadi tidak perlu merasa ini. Ya. Jadi tidak apa-apa kalau diizinkan. Yang penting sudah diizinkan, tidak ada masalah. Ya. Silakan. Terakhir. Ya. Iya. Sebaiknya setiap masjid itu punya imam ratib. Baik imam ratibnya satu atau secara bergantian. Yang penting ada penunjukan. Jelas siapa imamnya. Tapi penunjukannya pun harus berdasarkan kriteria yang telah kita sebutkan tadi di dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah sudah jelaskan. Ya. Jelaskan siapa kriterianya. Jadi kalau kriterianya sudah jelas, tidak masalah apakah ditunjuk secara bergilir atau ditunjuk secara permanen untuk semua sholat. Nah, itu yang penting ada penunjukan imam. Nah, itu namanya imam ratib, imam yang sudah ditetapkan. Jadi tidak ada masalah. Ya. Karena di sebagian masjid, seperti Masjid Nabawi, itu berbeda-beda imamnya setiap sholat. Di Masjidil Haram juga. Ya, dan dipergilirkan biasanya, dipergilirkan. Ya. Jadi seperti itu. Yang penting harus ada penunjukan. Ya, penunjukan siapa yang menjadi imam di masjid tersebut. Saya kira demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang, siapa yang diharamkan jadi imam dan siapa yang dimakruhkan untuk menjadi imam di dalam salat. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat inspirasi, kami sedang berada di daerah kota Makassar. Hari ini tepat berada di lokasi pembangunan rumah tahfiz yang rencananya akan dibangun 3 lantai dan akan menampung beberapa santri yang akan belajar di sini. Besar bangunan ini panjang sekitar 36 meter dan luas bangunan ini sekitar 12 meter, dan tentunya bangunan ini membutuhkan support dari para donatur dan muzaki agar pembangunan ini tetap berlanjut dan segera siap layak huni. Dan terima kasih kepada donatur dan muzaki yang telah memberikan dukungan sampai saat ini. Semoga menjadi pemberat timbangan amal di akhirat nanti. Saya Ashari dari Wahdah Inspirasi Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.